Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan rangkaian listrik dan hukum Ohm. Apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltase atau arus listrik. Di dalam rangkaian ada beberapa komponen-komponen yang bisa dikatakan penting. Berikut contoh-contohnya. Yang pertama ada saklar. Saklar adalah salah satu komponen rangkaian listrik. Saklar berfungsi untuk memutus arus listrik dan juga sekaligus sebagai penghubung listrik. Saklar sendiri memiliki beberapa jenis, berikut jenis-jenisnya. Yang pertama ada push button switch atau biasa disebut saklar tombol dorong. Yang kedua ada selector switch atau biasa disebut saklar pemilih. Yang ketiga ada toggle switch yaitu saklar pengalih. Yang terakhir ada limit switch atau saklar pembatas. Push button switch atau biasa disebut saklar tombol dorong. Push button switch adalah perangkat atau saklar sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik dengan sistem kerja tekan unclock, tidak mengunci. Yang kedua ada selector switch yaitu saklar pemilih. Selector switch atau saklar pemilih adalah saklar yang dioperasikan dengan cara memutar dan biasanya digunakan pada rangkaian yang memerlukan pilihan lebih dari dua posisi. Yang ketiga ada toggle switch yaitu saklar pengalih. Toggle switch atau saklar pengalih adalah saklar yang digerakkan oleh tuas atau toggle yang miring ke salah satu posisi dari dua posisi atau lebih untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik. Yang keempat atau yang terakhir ada limit switch, biasa disebut saklar pembatas. Limit switch adalah saklar atau perangkat elektromekanis yang mempunyai tuas akuator sebagai pengubah posisi kontak terminal dari normally open atau NO ke normally close atau NC, dan juga sebaliknya dari normally close ke normally open. Komponen yang kedua ada relay, di mana relay adalah saklar switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian, yaitu elektromagnet, coil, dan mekanikal seperangkat kontak saklar atau switch. Cara kerja relay. Prinsip kerja relay didasarkan pada induksi elektromagnetik. Jadi pengendalian arus listrik yang mengalir ke relay tidak dilakukan berdasarkan cara manual tetapi menggunakan sinyal listrik. Sinyal inilah yang akan mengontrol elektromagnetik untuk memutus atau menghubungkan arus listrik. Yang ketiga ada komponen sekring. Fungsi utama sekring adalah sebagai alat pengaman rangkaian kelistrikan pada mobil atau kemungkinan adanya hubungan arus pendek sehingga terhindar dari risiko korsleting listrik atau arus listrik yang terputus. Cara kerjanya adalah sebuah kawat tipis yang berfungsi untuk membawa arus listrik terbatas hingga tegangan rendah. Jika aliran listrik tinggi melewati kawat sekring, maka akan memanas. Ini akan membuat sekring terbakar atau meleleh dan akan korsleting serta memberhentikan arus listrik. Lanjut, kali ini kita akan beralih kepada hukum Ohm. Apa itu hukum Ohm? Hukum Ohm merupakan salah satu ilmu dasar dari elektronika. Ilmu yang satu ini sangat berguna untuk membantu kita menghitung arus, tegangan, atau resistansi dari suatu rangkaian listrik, di mana hukum Ohm menyatakan hubungan antara matematis dan arus, tegangan, dan juga resistansi jaringan. Nama dari hukum tersebut diambil dari seorang ahli fisika dan juga matematika asal Jerman bernama Georg Simon Ohm. Ohm adalah orang pertama yang meneliti hubungan antara kuat arus listrik dan beda potensial di sebuah penghantar. Pada penelitian tersebut, Ohm menemukan hubungan yang matematis antara kuat arus listrik dan beda potensial, yang pada akhirnya dikenal dengan nama hukum Ohm. Pengertian hukum Ohm sendiri pada dasarnya adalah hukum yang menjelaskan mengenai kaitan antara tegangan atau beda potensial, arus listrik, serta hambatan di dalam rangkaian listrik. Jadi hukum Ohm ini adalah hukum dasar yang menjelaskan
bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan tegangan yang didapatkan. Tetapi berbanding terbalik dengan hambatan, arus listrik dapat mengalir melalui penghantar disebabkan karena adanya perbedaan tegangan atau beda potensial yang diantar dua titiknya di dalam penghantar. Cara menerapkan hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kipas angin di rumah tangga konvensional. Kita dapat mengontrol kecepatan kipas angin di rumah kita dengan menggerakkan pengatur ke sana kemari. Di sini arus yang mengalir melalui kipas dikendalikan dengan mengatur resistansi melalui regulator. Knob pelingkar pada komponen dapat diputar untuk mencapai resistansi variabel pada terminal keluaran. Untuk nilai input tertentu, kita dapat menghitung resistansi, arus, dan daya yang mengalir melalui hukum Ohm. Apa hubungan hukum Ohm dengan rangkaian listrik? Bagaimana pemanfaatan hukum Ohm dalam rangkaian listrik? Hukum Ohm dimanfaatkan untuk membuat sebuah rangkaian listrik seri, paralel, dan gabungan. Aliran listrik yang dipakai dibuat penggunaan alat listrik, contohnya menyalakan lampu, kulkas, TV, setrika, dan alat listrik lainnya. Rumus hukum Ohm dan cara menggunakannya. Rumus hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan listrik yang ada di kedua ujung penghantar dalam satuan volt, dan I adalah arus listrik yang mengalir di dalam sebuah penghantar dalam satuan ampere, dan R adalah resistansi dihitung dalam satuan ohm. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.